Untuk membahas mengenai urgensi Presiden mengeluarkan Perpu KPK, kami akan membahasnya bersama anggota Komisi 3 DPR, Bapak Arsul Sani, yang telah hadir di studio. Selamat malam, Pak Arsul. Dan Waalaikumsalam, dan juga telah bergabung bersama kami pakar hukum tata negara, Prof. Mahfud MD, yang bergabung dari Yogyakarta. Selamat malam, Prof. Mahfud. Selamat malam, Fitri. Selamat malam, Arsul Sani. Ya, Prof. Oke, kita awali perbincangan dari Prof. Mahfud terlebih dahulu. Pada saat bertemu dengan Presiden Kamis 26 September, Presiden bertemu dengan sejumlah tokoh, diantaranya Prof. Mahfud sendiri. Dari pembahasan ataupun perbincangan, seberapa besar kemungkinan Presiden akan mengeluarkan ataupun menerbitkan Perpu KPK? Opsi ya sebenarnya untuk pengesahan RUU revisi KPK itu sendiri kan selesai secara politik, oke, secara konstitusional oke, sudah diketok, tetapi kemudian ternyata titik temunya dengan masyarakat itu tidak ketemu gitu. Masyarakat masih menolak, padahal hukum itu kan perjanjian antara yang produknya bentuk resultante, kesepakatan gitu. Ternyata masih terjadi begini sampai menimbulkan memancing demo-demo yang besar, sehingga kami menawarkan opsi yang paling rasional menurut forum tentu saja pada waktu itu. Opsi pertama itu legislative review. Legislative review itu artinya ya diundangkan saja lalu dibahas lagi, seperti halnya kita mengubah berkali-kali undang-undang MD3 kan tidak apa-apa juga gitu. Undangkan aja dulu. Tapi kemudian kalau itu yang ditempuh tidak akan menyelesaikan masalah, karena pasti DPR-nya juga tidak akan berubah sikapnya. Lalu kalau begitu ke judicial review. Judicial review biar Mahkamah Konstitusi yang membatalkan. Tetapi itu tidak akan menyelesaikan masalah kecuali uji formalnya kalaupun dikabulkan. Karena Mahkamah Konstitusi itu sejak zaman dulu tidak boleh membatalkan sebuah undang-undang yang tidak disetujui oleh masyarakat. Okay. Kalau itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Kan banyak masyarakat tidak setuju tapi tidak bertentangan dengan konstitusi karena isinya adalah open legal policy, pilihan hukum aja. Sia-sia juga kalau ke MK, sehingga ditawarkan bagaimana kalau Perpu. Kalau Perpu itu ya langsung menyelesaikan masalah. Setidak-tidaknya menunda dulu pemberlakuan undang-undang yang seperti ini melalui sebuah Perpu, lalu bicara baik-baik. Ya, silakan. Ya, dari 3 opsi itu, menurut Anda mana kemudian jalan tengah yang paling baik untuk merespon kondisi saat ini? Sampai saat itu, sampai sore itu ya, kita melihat bahwa yang paling banyak didukung, bahkan hampir tidak ada pembahasan yang lain. Yang lain dibahas tetapi tidak diinformasikan tetapi tidak dibahas gitu. Kecuali RUU KUHP dan Undang-Undang KPK. Kesimpulannya pada waktu itu kecenderungannya mengusulkan dengan semangat agar Presiden mengeluarkan Perpu gitu. Mengeluarkan Perpu itu akan menyelesaikan masalah. Tidak bisa apa ukurannya kegentingan. Sejak dulu tidak pernah ada orang mempersoalkan kegentingan yang dilakukan oleh Presiden. Udah puluhan saya kira Perpu, hampir 100, tidak pernah ada yang mempersoalkan kegentingan. Karena di Undang-Undang Dasar itu ada keadaan bahaya, itu diatur di dalam pasal 12, lalu ada keadaan genting diatur oleh pasal 22. Kalau keadaan bahaya itu ukurannya jelas di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 57. Tetapi kalau keadaan genting itu hak subjektif Presiden, gitu. Tidak usah pakai ukuran. Presiden mengatakan saya harus mengambil langkah politik ini untuk menyelesaikan masalah ini dengan Perpu, dan itu selalu bisa selama itu. Kalau kegentingan menjadi hak subjektif dari Presiden seperti itu menurut Prof. Mahfud, dan menurut pertemuan kemarin yang paling terbaik jalannya adalah menerbitkan Perpu, di mana Perpu ini nantinya juga harus membutuhkan persetujuan dari DPR. Pak Arsul, respon jika kemudian Presiden akhirnya menerbitkan Perpu seperti apa? Ya, tentu sulit ya memprediksi pada saat ini karena kan kita belum melihat Perpunya seperti apa ya. Bayangan saya ya, kalaupun ada pilihan untuk penerbitan Perpu, kan tadi pilihannya
tidak hanya penerbitan Perpu, ada juga 3 ada opsi, legislative review, ada judicial review, dan kemudian Perpu meskipun ini yang paling populer begitu ya, itu juga bisa menurut saya itu tidak kemudian berarti membatalkan semua ketentuan undang-undang hasil revisi itu ya. Bisa saja Perpu itu hanya katakanlah mengubah ya hal-hal yang dianggap kontroversial, yang dipersepsikan sebagai melemahkan KPK, atau bahkan Perpu itu bisa saja hanya sekedar menunda berlakunya undang-undang hasil revisi. Tadi Itu kan seperti secara disebutkan oleh teknis Prof. seperti Mahfud itu. ya, Perpu ini hanya Iya. untuk menunda. Bisa jadi Setidaknya seperti untuk itu. menunda. Kan semuanya tentu karena ini merupakan kewenangan konstitusional presiden, tentu terpulang kepada Pak Jokowi sebagai presiden. Nah, lalu bagaimana sikap DPR? Ya DPR tentu akan menentukan sikapnya itu setelah melihat Perpunya seperti apa. Kalau sekarang kan tidak bisa diprediksikan sikap DPR-nya akan seperti apa. Oke, baik. Ini kemudian tadi katakan oleh Prof. Mahfud ada 3 opsi, tapi kemudian jalan tengah yang terbaik adalah Perpu. Tapi apa kemudian dampak ataupun resiko ketika kemudian pengeluaran ataupun penerbitan Perpu ini akan diambil oleh Presiden? Kita akan bahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan Prof. Mahfud. Setiap opsi tentunya memiliki dampak dan juga resiko. Tapi apa kemudian dampak ataupun resiko jika kemudian Presiden memilih langkah untuk menerbitkan Perpu KPK? Halo, pertanyaan dengan saya ya? Ya, Prof. Mahfud, silakan. Iya, iya. Jadi begini, kemarin sudah dibicarakan juga tuh, termasuk ditanyakan bagaimana kalau Presiden menggunakan Perpu. Lalu ternyata DPR menolak. Nah, itu jawabannya itu malah bersemangat, malah bagus Pak katanya. Presiden tidak punya fraksi di DPR, fraksi Presiden itu adalah rakyat. Biar rakyat menilai, rakyat tahu bahwa Presiden berada di posisi mana dalam kasus ini. Gitu aja jawaban bapak-bapak kemarin yang penuh semangat itu. Ada Pak Emil Salim yang bicara begitu, ada Pak Gunawan Muhammad, ada Pak Muhtar Pabotingi, Pak Heri Riana, dan lain-lain lah. Banyak. Ya sudah, kalau memang nanti ditolak oleh DPR, rakyat kan akan menilai, mahasiswa juga akan menilai. Kami ada fraksi Bapak gitu. Fraksi Bapak adalah fraksi rakyat yang di luar gedung DPR gitu bilangnya. Itu risiko udah diperhitungkan. Baik. Pak Arsul, tanggapannya? Ya, antara menerima dan menolak itu kan sebuah proses. Tentu dalam proses itu ada komunikasi, ya. Tentu Presiden akan berkomunikasi dengan fraksi-fraksi, dengan partai-partai, apalagi partai koalisi pendukung pemerintahannya. Itu tentu proses itu akan dijalankan. Jadi, tapi apakah penerbitan Perpu ini akan menimbulkan polemik di DPR periode berikutnya? Ya, itu tadi, itu tidak bisa dijawab sekarang karena akan sangat tergantung apa isi Perpunya juga ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga kan kami melihatnya kan juga secara keseluruhan. Memang kan soal revisi Undang-Undang KPK yang nampak di permukaan ini kan begitu banyak ditolak karena kebanyakan juga mendapat dukungan dari teman-teman media juga kan. Tapi kan kalau kita lihat misalnya kayak hasil survei Litbang Kompas itu kan yang setuju dengan revisi Undang-Undang KPK kan 44,9% versus di bawah 40. Jadi kan artinya tapi kan kita juga, melihat bagaimana polemik ya. yang terjadi di masyarakat sampai kemudian mengundang aksi demo juga. Saya kira semuanya itu akan kita lihat dan kita pertimbangkan dengan bijak. Jadi ini bukan katakanlah soal menang kalah, soal mempertahankan gengsi atau bukan. Semuanya kan saya lihat nanti dalam proses komunikasinya itu akan kita lihat semuanya. Dan memang kadang-kadang melihat semuanya itu tidak bisa kemudian putusannya adalah misalnya seperti harus menjadi warna hitam atau menjadi warna putih. Kalau misalnya kita lihat respon dari teman-teman Pak Arsul sendiri di parlemen, ada kemudian yang tidak mempermasalahkan karena nantinya akan dibahas di DPR untuk kemudian ditolak atau diterima. Ada yang kemudian jika Perpu diterbitkan ini rasanya sikap yang tidak menghormati DPR seperti itu. Pak Arsul.
Ya kan di DPR kalau saat ini ada 10 fraksi, nanti di DPR baru ada 9 fraksi. Tentu memang masing-masing fraksi, bahkan masing-masing anggota DPR kan punya otonominya sendiri-sendiri untuk menyampaikan pendapatnya, sebagaimana katakanlah para tokoh masyarakat, teman-teman yang ada di luar pemerintahan, yang ada di luar parlemen itu kan juga punya pendapat yang berbeda juga. Ya mari kita hormati, tapi saya kira begitu kita nanti bertemu itu kemudian berdiskusi itu keputusannya juga akan mempertimbangkan banyak hal lah, tidak hanya 1-2 hal saja. Baik, kita kembali ke Prof. Mahfud mengenai sifat Perpu KPK sendiri. Apakah kemudian dari pertemuan kemarin bersama para tokoh spesifiknya dijelaskan bagaimana Perpu? Apakah memang tadi hanya kemudian sifatnya menunda atau ada pasal-pasal nanti yang akan dibatalkan, atau Perpu ini sifatnya nanti akan mengembalikan pada undang-undang yang lama? Itu diserahkan kepada Presiden ya, karena kita juga tahu Presiden tidak boleh ditekan dengan satu alternatif. Kita menyebut semua kemungkinan itu yang pada intinya RUU KPK yang berdisahkan ini tidak usah berlaku dulu. Setidaknya tidak usah berlaku dulu. Bagaimana formulasinya itu saya bilang tim hukum kepresidenan itu sudah mengolahnya dan di sana banyak ahlinya gitu, untuk tidak melanggar prosedur dan juga tidak menimbulkan reaksi-reaksi baru yang sifatnya kontraproduktif bagi perjalanan bangsa dan negara kita. Saya kira nanti akan enak bagi DPR dan akan enak bagi rakyat, akan enak bagi Presiden. Saya kira itu yang akan dicari nantinya. Prof. Mahfud, tapi jika dalam kondisinya ataupun skenarionya adalah parlemen ataupun DPR menolak Perpu KPK dari Presiden, ini bagaimana? Kita katakan kemarin tidak apa-apa, kalau ditolak tidak apa-apa. Nanti kan rakyat akan konsolidasi sendiri. Kalau realistis ditolak karena masuk akal ya rakyat ya sudah gitu. Tetapi bisa juga rakyat tidak selesai dengan itu, sehingga jawaban itu juga pertanyaan Presiden. Ya kalau ditolak nanti gimana? Terus dijawab oleh forum itu. Tidak apa-apa, kan Bapak sudah menunjukkan posisi bahwa Bapak bersama rakyat gitu. Meskipun itu relatif juga ya. Ya. Dalam perbincangan dengan Presiden kemarin, Prof. Mahfud, apakah juga disebutkan kapan kira-kira jika Presiden akan mengambil langkah untuk menerbitkan Perpu ini, kapan waktu penerbitan Perpu ini akan dilakukan? Tidak menyebut, hanya menyebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu. Karena memang kalau keadaan genting kan mesti cepat gitu ya. Oleh sebab itu tidak ada ukuran-ukuran proseduran yang diperlukan. Kalau menggunakan keadaan bahaya beda lagi. Keadaan bahaya itu ukurannya undang-undang. Kalau keadaan genting itu ukurannya subjektif, nggak ada undang-undangnya. Terserah Presiden aja lah gitu. Kalau memang dianggap perlu segera diambil secepatnya gitu. Gitu, Mbak. Ya, kegentingan menjadi hak subjektif dari Presiden. Tanggapan dari Pak Arsul, kita tahan dulu. Kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak Arsul. Tadi dikatakan oleh Prof. Mahfud, kegentingan ini memang menjadi hak subjektif dari Presiden, sehingga Presiden kemudian berhak nantinya untuk mengeluarkan Perpu KPK. Tanggapannya? Ya, saya kira kalau soal bahwa hal ikhwal yang merupakan kegentingan memaksa itu tafsir subjektifnya Presiden, saya kira saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Prof. Mahfud ya. Hanya kan baik undang-undang maupun Perpu itu merupakan produk hukum yang di dalamnya ada proses dan interaksi politik ya. Kalau undang-undang jelas ya ada proses pembicaraan, itulah seringkali merupakan proses politik meskipun output akhirnya adalah produk hukum. Nah, karena ini Perpu yang lahir dari katakanlah sebuah dialektika demokrasi yang terus berlangsung dan cukup tinggi ya, tegangannya begitu ya. Tentu juga kalau kami yang di DPR berharap bahwa ada komunikasi terlebih dahulu ya, karena bagaimanapun kalau kemudian ada Perpu dan kemudian terjadi penolakan kan tidak baik juga dalam tradisi pemerintahan kita, apalagi secara politik itu kan
partai koalisi pemerintahan kan kalau dihitung dari jumlah kursi kan mayoritas sampai ada di 60%. DPR. Tapi sejauh dan ini itu sampai seyogianya kan koalisi pemerintahan termasuk kami di P3 itu ya mendukung apa yang diputuskan oleh presiden. Tapi artinya dengan mayoritas kursi seperti itu, apakah konsolidasi komunikasi ini masih tetap perlu diperlukan sebelum presiden mengeluarkan ataupun menerbitkan Perpu? Kalau selama ini kan Pak Jokowi sebagai presiden dengan kami yang di koalisi itu komunikasinya cukup bagus ya. Sudah ada Cukup konsolidasi bagus. ataupun komunikasi mengenai Perpu ini? Ya belum ya. Saya kira barangkali teman-teman di lingkungan Pak Presiden sedang menyiapkan dulu lah ya. Kalaupun sekali lagi itu jadi pilihan. Kan opsinya ada 3 yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat yang tadi. Ada 3 tapi memang penerbitan Perpu adalah jalan yang dipikir terbaik seperti Pak Arsul. Iya, dan yang disampaikan Presiden kan Presiden menyampaikan bahwa beliau akan mempertimbangkan dan saya yakin beliau akan mempertimbangkannya dengan bijak lah. Oke. Nah, Prof. Mahfud mengenai penerbitan Perpu ini, seberapa penting harus dilakukan komunikasi ataupun konsolidasi dengan anggota parlemen sendiri? Oh, pasti itu sangat penting ya, dan saya memang melihat seperti Pak Arsul tadi, Presiden komunikasinya dengan partai koalisi selama ini sangat baik dan kelihatannya baik yang dilakukan secara terbuka maupun dilakukan secara tertutup. Saya melihatnya sebagai pengamat gitu ya, itu cukup baik. Dan itu sangat penting karena di dalam proses pembuatan hukum ini tidak bisa di dalam masyarakat yang seluas ini dengan sistem demokrasi lalu menang-menangan gitu, lalu sembunyi-sembunyi balapan gitu, tidak bisa. Ya buktinya DPR kemarin kan balapan gitu akhirnya menimbulkan masalah kayak gini. Lebih baik komunikasi secara terbuka dengan rakyat, kemudian komunikasi antara presiden dengan partai-partai, bukan hanya dengan koalisi pendukung, malah kalau bisa. Nah itu saya kira syarat yang sangat diperlukan. Sampai akhirnya saling mengerti kalau terpaksa melakukan sesuatu presiden, alasan-alasannya sudah diketahui semuanya sehingga menyikapinya juga bisa bagus nantinya. Baik, kita akan tunggu apakah Presiden akhirnya akan mengeluarkan Perpu dan jika memang langkah itu yang diambil, kapan akan dikeluarkan. Kita akan tunggu bagaimana dinamikanya. Terima kasih Prof. Mahfud dan juga Pak Arsul telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.